Kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena sudah rame-rame nih di studio hari ini. Ada Simon Sarbunan. Iya. Kita lagi pertama kali ya ini. Ya, ini debut kita pertama kali. kali. Oh iya, benar sekali. Ya, oke, kabar baik ya Simon ya? Baik. Gimana Nur kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, mantap. Nah, sekarang ini tambah semangat, tambah sehat lagi kalau kita ngomongin soal inovasi produk. Iya, nih. betul. Ini ada Brand Talk 103. Seperti betul. biasa. Jadi setiap hari Kamis itu Simon pasti ada Brand Bukan Talk. hari Rabu ya? Bukan. Hari Kamis. Pasti ada narasumber terkait dengan branding, kemudian promosi dan lain sebagainya. Ada Mas Aris Adinata. Selamat sore Mas. Sore Mbak. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini tuh benta-benan, biasanya beliau sendiri. Iya. Kok kebetulan kita pas berdua, Mas Aris juga bawa temen gitu. Memang kayaknya Mas Aris sudah tahu dari rumah. Ini apa bakal ada penyiar baru. Nah ini bawa teman nih supaya berimbang. Iya, nggak mau dikeroyok ya. Kayaknya feeling dan frekuensinya bisa sama Iya. ya. Berapa? 103. 103 solo positif. Oke, Mas Aris bawa siapa nih? Mbak, ini nanti bisa perkenalan sendiri. Nanti ada Mbak Eni Yuniarti. Oke. Beliau founder dari Enoch Craft gitu kan. Hari ini kita hadirkan untuk ngobrol tentang bagaimana sebuah brand itu harus menghadirkan sebuah inovasi gitu. Jadi gini, kalau kita stagnan, dulu pernah saya sampaikan beberapa kelemahan di UKM itu adalah cinta mati pada produknya gitu. Yes, betul. Pokoknya bonku apik dhewe. Pokoknya produk ini apik dhewe gitu ya. Sampai nomor satu ya. Wah, kecap nomor 1. Nah, bagaimana perjalanan Enoch Craft menemukan sebuah inovasi-inovasi ini kan nanti bisa juga menjadi sebuah inspirasi buat kita gitu kan untuk mengambil pelajaran gitu kan. Bagaimana sebuah brand itu harus inovasi terhadap produk. Inovasi itu tidak terlepas dari apa yang namanya riset. Jadi teman-teman UKM biasanya masalah utamanya adalah mereka tidak melakukan riset untuk melakukan sebuah inovasi. Pengen saya tuh gini gitu, penilaian dari diri sendiri. Padahal mungkin skeptis ya Pak ya? Hah? Skeptis ya Kak ya? bukan masalah skeptis, tapi kayak penilaiannya menurut saya produk ini bagus. Ini masalah satu tadi. Yang menjadi problem produknya dilihat terus wah kemudian jatuh cinta narsis sama produk sendiri. Ya. Nah itu yang menjadi topik kita hari ini, inovasi produk. Nah kalau tadi Mas Aris sudah menyerahkan, silakan Mbak Eni sendiri kenalan atau founder dari Enoch Craft dan juga founder Ojala. Ini apa sih sebenarnya Mbak Eni Yuniarti ya? Yes, perkenalkan ya, saya Eni Yuniarti, tapi biasa di mengudaranya Enoch aja ya. Oke. Eni apa Enoch? Enoch aja. Oh, Enoch. Nggak pakai aja ya? Nggak pakai aja Enoch. Oke. Ini kenapa? Karena brand saya sendiri kan Enoch Craft. Di craftnya saya kasih brand sendiri, agak narsis juga, berkaitan narsis juga Oke. tapi karena dia memang isi listening ya, isi tuh right juga, jadi gampang banget memorizingnya juga isi. Tapi nggak ada filosofinya. Enoch tuh biasanya kan kalau ada Enoch sendiri tuh kan sebenarnya nama kecilnya kan Eni jadi no itu kalau bahasa Chinese dulu itu kan ndu. No gitu ya. No gitu loh. Jadi biasanya kalau yang manggil no tuh kalau Jogja. Enggak juga sih. Non dalam bahasa Jawa no gitu ya. Deno sama sih. ya, Deno gitu ya. Nah, Ndo ini berarti diperuntukkan Enoch sendiri untuk perempuan. Sampai saat ini produk saya masih untuk wanita. Iya. Tentang apa itu? Craftnya apa? Kan macam-macam. Ini juga bentuk salah satu inovasi produk. Branding dulu sih. Branding dulu ya. Branding dulu. Nah, ini handmade aksesoris, jadi dia untuk benar-benar aksesoris untuk perempuan yang awalnya kan riset dulu ya. Tadi kita cerita tentang riset. Sebelumnya saya tuh gini, karena kecintaan saya sama fashion dan craft sejujurnya. Ojala itu tadi apa? Ojala itu fashionnya. Kalau perempuan itu kan ribet banget ya. Kalau mau kondangan, mau apa occasion apa mesti beda-beda. Betul. Bener gak sih? Dibandingkan laki-laki lebih simpel. Kondangan yang kemarin sama ini bajunya sama gitu. Kan harus beda gitu kan. Gitu kan. Berawal dari itu saya bikin riset lah 3 bulan saya melakukan riset dan di situ saya menemukan hal unik sekali. Kaget saya. Nah, di riset sebelum Enoch Craft berdiri itu, satu, perempuan tuh ternyata nggak mau dikembari dong. Wih, bener ya?
Iya. nggak mau dikembari gitu, nggak mau dia Ketemu sebelahan gitu tuh, langsung kecuali balik kanan maju jalan. kecuali occasion tertentu yang sekarang sosialitaan gitu ya. Nah itu satu. Kedua, ternyata perempuan itu seneng banget dikatakan dia tuh keren, mewah, elegan. Nah gitu kan ya. Terus kalau Mbak, kalau misalnya dia nggak bisa yang kayak gitu, wes lah aku kayak gini aja. Sebenarnya nggak gitu, dia nggak punya uang sebenarnya. Oke. Semuanya pengen kayak gitu. Itu riset saya loh ya. Oke, Itu benar-benar hasil Ya, data dan saya lah ya. Ini hasil riset ya, benar-benar Betul, riset ya, betul. bukan karena hanya Ya, bukan asumsi, bukan ya. asumsi, atau bukan. ini, Ini ya, data ya. saya ya. Kegedean gaya ya. Nah, itu tadi kantongnya nggak tahu deh ya gimana. Terus yang terakhir nih yang paling penting, nah ternyata si perempuan ini bergaya itu bukan cuma untuk laki-laki yang lain di luar itu biar keren, tapi untuk wanita yang lain. Nah Wah. ini yang aku kaget. Jadi trendsetter pengennya. Yes, Ini betul. menarik nih, menarik. Betul banget. Saya baru dengar kalau memang perempuan itu bergaya bukan hanya untuk laki-laki. Betul, tapi untuk perempuan yang lain loh. Tebar pesona saja, tapi untuk perempuan yang lain juga. Ini nampaknya ada persaingan gitu ya. Untuk diri sendiri juga sih Iya. sebenarnya. Iya, selain kalau itu wajar sih ya, pasti. Itu pasti. pasti banget gitu kan, pengen dilihat ya. Nah, karena itu saya cuma gini, kubuktikan. Nah, ternyata di riset saya itu saya buktikan melalui diri saya gitu. Oh, ternyata semua di hasil data saya kok bener. Akhirnya kemudian saya main riset ke kompetitor ya. Saya cari scrolling gitu semuanya. Oh iya, ternyata kalau semua produk sama, produk yang banyak itu belum tentu laris loh. Produk yang murah belum tentu laris loh gitu. Akhirnya saya nggak mau main di red zone, saya main di Enocraft itu di menengah ke atas. Kenapa? Betul. Karena yang value-nya yang saya ambil satu, bisa customize. Karena kan tagline-nya Enocraft harmonize your dress by wearing Enocraft product. Wow, Jadi kan keren. serasikan busana Anda dengan Tapi busana masuknya Enocraft. desainer atau butik fashion atau Oke. apa ini? Kalau Enocraft sendiri itu sebenarnya aksesoris, jadi fashion, bukan fashion design tapi aksesoris design. Aksesoris Kalau aku bilang, design. yes. Terus kalau kemarin belajar lagi ya, ini di riset saya yang kelanjutan setelah ini setelah 2 tahun ya, Enocraft udah berjalan dari BTS itu. Ternyata kalau kita melibatkan si customer ini ke dalam produk kita, itu mereka kayak bangga Excited. banget gitu. Okay. Oh bener, mereka terkesan banget. Akhirnya saya bilang ke Enocraft, oke, punya budget berapa, mau occasion apa, nanti kita desainkan sesuai bahan ya, otomatis ya gitu. Berarti made by order. Yes, made by order bisa, dan aku banget gitu loh ini produknya gitu. Oke. Oke, made by order ini Iya, iya. custom Iya. yang nggak mau Ya, dikembari. nggak mau disamain dong. Betul, Iya. betul. Jatuhnya berarti ke kayak penjahit dan lain sebagainya. Bedanya dengan penjahit yang biasa apa? Beda dong. Kalau yang lain itu kan aksesoris, jadi dia terkadang kalau aku maunya kayak gini Mbak, duitnya segini kan nggak sesuai. Tapi kalau di kita jamin untuk premiumnya, dan kita ada namanya kalau aku bilang fashion stylistnya. Jadi biasanya si customer yang baru ya, yang newbie gitu, beli ke Enocraft sendiri itu dia bilang kayak gini, Mbak, saya cuma minta mesti berapa hal. Satu, budgetnya berapa, dua, occasionnya apa gitu ya, ketiga, dikirim fotonya. Kenapa? Karena di situ ada fashion stylist yang bisa, oh kalau orangnya seperti ini tuh karakternya seperti ini, dan pasti model-modelnya kayak gini dan warna-warna seperti ini. Itu kerjanya Enocraft. Jadi orang yang memesan itu benar-benar merasakan dirinya sendiri. Betul. Gue banget gitu. Betul, betul. Iya, iya. Truly me lah ya, Iya. gitu bahasa kerennya gitu. Kalau kira-kira memandang Simon seperti apa nih? Aku perlu untuk wanita, untuk wanita. ini loh Aku ya. aduh ini Aksesorisnya. gimana ini untuk wanita? Istrinya aja ya, Istri, istrinya. istri Boleh, saya. boleh. Nanti saya kirim fotonya. Oke. Cocok banget. Nah, pentingnya sebuah inovasi produk nih, Mas Ya, ya. Aris. Misalkan yang seperti yang disampaikan Mbak Eno tadi. Ya. Ini adalah jadi made by order, tapi beda dari penjahit-penjahit yang lain Ya, gitu. ya, ya. Masuknya aksesoris desain. Apa tadi istilahnya? Ya, handmade aksesoris. Handmade aksesoris. Nah, iya. ini apakah memang tadi kan Mbak Ya. Eno sudah mengatakan sudah ada observasi Ya. DLL gitu. Iya, iya. Nah, ini step berikutnya ketika dia untuk pangsa pasar mungkin agak Ya. segmented, Ya. milihnya juga agak mungkin dibandingkan dengan orang yang apa ya bisa beli langsung di butik dan lain sebagainya, ini akan punya sesuatu yang berbeda. Nah, kalau sudah punya segmen seperti ini dia nyemplungnya di kolam yang seperti apa harusnya? Misalnya orang-orang yang orang-orang yang seperti apa nih, Mas? Jadi gini, yang perlu saya garis bawahi adalah terkait dengan bagaimana sebuah brand itu mampu menemukan segmennya. Jadi gini, semakin sempit segmen yang dibidik, maka akan memudahkan
bagi brand tersebut untuk mengenali perilaku konsumen tersebut. Sebenarnya perilaku konsumen di segmen itu apa sih sebenarnya? Kemudian dari riset itu kan kita bisa ketahui, kita tarik gitu kan. Sebenarnya problem yang ada di segmen tersebut apa? Jadi gini, brand itu kan bagaimana menemukan sebuah problem dari konsumen, dari segmen tersebut, kemudian kita hadirkan inovasi. Inovasi tersebut adalah solusi bagi problem konsumen tersebut. Akhirnya kan ketemu tuh. Bagaimana menemukan antara problem ini basisnya harus riset ya. Jadi tidak sekedar asumsi. Jadi problemnya apa sih? Kemudian kita hadirkan inovasi. Inovasi ini yang memberikan solusi kepada problem dari konsumen itu. Yang selama ini jadi masalah adalah teman-teman itu inovasi, tetapi inovasi itu tidak memberikan solusi kepada konsumen. Akhirnya kan nggak ketemu. Karena asumsi. Akhirnya kan barangnya nggak laku. Jadi kayak dipaksakan barangnya itu di pasar gitu ya. Ini sebenarnya teman-teman harus bisa menemukan benang merah ini sebenarnya. Kan seringkali ini tidak ketemu, tidak match antara problem antara dengan solusi. Nah, yang harus dilakukan adalah menemukan ini problemnya apa, solusinya apa, dan harus ketemu. Betul. Gitu. Saya punya pertanyaan untuk Eno ya, Mbak Eno ya nih. Butuh berapa lama sih untuk kemudian meriset sebuah produk itu benar-benar saya ini kayaknya persoalan di lapangan ini, kemudian saya ingin menjadi problem solvernya ya. Kira-kira butuh berapa lama sih? Kemarin kalau Enocraft sendiri 3 bulan. 3 bulan karena memang kegalauan saya sebenarnya ya. Selesai kuliah itu nggak boleh kerja kan ya, mama kayak gini biasa melayang kemana-mana gitu, nggak boleh kerja. Aduh gimana? Sekarang saya balik tanya ke saya, apa yang kamu suka? Gitu. Sebenarnya basic saya kan pendidikan ya, jadi semua orang underestimate dengan saya yang begitu. Kenapa sih nggak nyemplung ke dunia pendidikan gitu kan? Terus juga udah bikin buku dan lain-lain kan gitu. Tapi balik lagi ke diri saya pilih bahagia, tapi bahagia itu juga bisa mempengaruhi visi saya. Salah satu visinya itu kan memperkenalkan budaya bangsa. Salah satu visi misi Enocraft. Kedua, mempercantik wanita Indonesia. Nah, karena aku senengnya juga kayak gini, di mana-mana selalu kinclong gitu ya Mas ya, gaya ini. Dalam banget nih, dalam banget ya. Pengen gitu kan. Jadi akhirnya saya pengen ngajak ke perempuan lain bahwa era sekarang nih, apalagi udah mulai stres kayak gini kan ya. Maaf, sekarang nggak cuma kalau dulu stresnya itu kan dengan omongan ya. Kalau sekarang kan dengan sosial medianya itu. Nah, ternyata ketika kita bahagia dengan, kalau bahasa saya itu selesai dengan diri kita. Kalau perempuan sudah selesai dengan diri kita, kita akan bisa memberikan aura positif, bisa mengajak ke perempuan lain untuk mencintai diri dan berinovasi seperti ini. Itu dia. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Selesai. Nah, ini kan istilahnya untuk proses nih Mbak. Tadi Mas Simon kan bertanya prosesnya untuk menemukan formulanya. Betul, gitu ya. Nah, sementara kalau sekarang ini segmen yang dituju atau segmen konsumen yang diinginkan, ini mulai dari berapa bisa dilayani? Dari rupiah, kemudian mungkin kalau usia bisa sangat rentang lah ya. Rentangnya cukup lebar ya. Tapi kalau untuk ini kan tadi segmennya menengah ke atas. Ini mulai dari berapa sih Mbak? Harganya ya? Harus ngomong ya? Gak apa-apa, istilahnya untuk budget rentang aja antara kisaran-kisaran. Pendengar bisa tahu ya? Ya benar. Dengan eksklusif seperti itu loh. Awalnya sih saya mulai nanti ini ada uang dengar loh ya. Gitu ya. Awalnya sih saya mulai dari 200.000 untuk aksesoris gitu ya. Tapi kemudian seiring ke sana banyak banget netizen tuh yang julid kan gini ya, sejak saya alhamdulillah kayak gini sudah mulai dipanggil kemana-mana ya untuk personal brandingnya sih ya, bukan cuma produk brandingnya. Itu pada banyak yang DM saya, intinya gini, Mbak, kita tuh suka produknya Mbak, tapi tolong dong Mbak, pakai kata-kata tolong gitu kan, kayak gimana, bukan kita menurunkan standar ya, bukan, tetapi saya cuma bilang, oke, Enocraft di sini kan pengen menjembatani, memang awalnya visinya harus tercapai ya. Jadi pikir saya, oke gini deh, jadi saya balik sekarang inovasinya lagi untuk layanannya. Oke, punya budget berapa Mbak? Gitu. Tapi mohon maaf untuk mungkin di kualitas kita turunkan sedikit ya. Menyesuaikan budgetnya. Gitu. Dan itu rentangnya sekarang sudah mulai saya turunkan, awalnya di 200 sekarang ke 100. Ya 100, terus kemarin untuk premium produknya sekitar 4 sampai 5 juta. Untuk kalungnya. Gitu. Nah, ini 4 sampai dengan 5 juta. Ini kan tadi kan Mbak Eno kan craft gitu ya, aksesoris. Nah, ini macam apa sih? Saya jadi penasaran. Tadi kan istilahnya dari pakaian, fashionnya, terus ada aksesorisnya. Aksesorisnya tuh macam apa gitu? Banyak sih, mulai dari kalung, gelang, bros, headpiece, anting gitu. Ya aksesoris deh gitu. Itu dari apa? Bahannya
mulai dari kain etnik Nusantara, wastra Nusantara. Saya memang senang suka etnik sih dari awal ya. Itu terus kemudian ada mutiara-mutiara dan ternyata yang excited saya itu juga baru ngerti gitu. Bukan baru sekarang sih ya. Maksudnya sejak mendalami si aksesoris. Ternyata mutiara tuh nggak cuma bentuknya gitu. Ternyata ada mutiara barok, ada kotak, ada macam-macam banget yang bisa kita. Dan ternyata setiap ada pengunjung yang ke IG saya atau itu, "Mbak, ini beneran mutiara?" Asli loh, saya bilang gitu. Kalau nggak percaya gini, bahkan berkali-kali misalnya ambil barang saya di pameran, "Ini kok bisa kayak gini?" Saya bisa menjelaskan prosesnya gitu. Dan bingung, bisa kayak gitu ya Mbak? Ya memang bisa, makanya kayak enak aja saya. Balik lagi ya. Iya, balik lagi. Mas Mutiara Aris, batu-batuan. Gitu. Mas Aris, saya penasaran nih. Kita ada dalam konteks pandemi seperti ini ya, tentu ekonomi sangat terpukul sekali dengan konteks ini. Nah, apa sumbangan inovasi produk terhadap untuk penyesuaian konteks saat ini? Apa pentingnya inovasi produk? Bagi teman-teman para pemilik brand gitu kan, ketika mereka tidak melakukan inovasi dengan kondisi yang ada, perilaku yang berubah, maka mereka akan mati dengan kondisi yang ada. Contoh nih, ada beberapa brand lokal yang saya lihat mereka segera menyesuaikan diri nih kondisi pandemi ini. Mereka sebenarnya jualan sama makanan, tetapi ketika mereka melihat kondisi yang ada pandemi, maka mereka harus berpikir apa sih masalah dari konsumen saat ini ketika pandemi. Maka brand tersebut harus menghadirkan solusinya apa. Dalam waktu singkat waktu itu saya kebetulan diajak konsultasi, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dari yang karyawannya 60 tiba-tiba harus sekitar 20. Wah. Kan luar biasa tuh. Nah, kemudian bagaimana bisa membalik keadaan di COVID kayak gini gitu kan. Akhirnya apa? Mereka menemukan bahwa problem di konsumen saat itu di awal-awal pandemi 3 bulan pertama kan pada takut nih, jalan sepi nih kan. Sepi banget. Sekarang kok PSBB apa aja? Sekarang udah. Nah, mereka kan takut keluar. Mereka butuh makanan yang ada di rumah. Akhirnya mengeluarkan produk yang namanya frozen food. Ini kan solusi. Ketika inovasi ya, yang biasanya hanya makanan A, kemudian dia menghadirkan frozen food dan itu ketika menghadirkan frozen food dari 20 menjadi full lagi karyawannya. Ini kan luar biasa. Wow. Ini kan harus menyesuaikan. Nah, bagi para pemilik brand yang saat ini ya, setiap kondisi itu pasti ada peluangnya. Yang jadi apa ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melakukan inovasi dari kondisi yang ada dan problem yang ada. Ketika kita mampu menemukan masalah nih sebenarnya apa gitu kan. Kan kemarin juga pandemi banyak sekali bermunculan peluang-peluang baru, peluang bisnis baru. Iya, contohnya tanaman nih. Ini kan mereka juga luar biasa. Dan kemudian peluang-peluang baru terkait dengan hiasan-hiasan dinding dan sebagainya. Orang-orang sekarang kan butuh selfie. Juga, kemudian orang-orang butuh live IG, Zoom dan sebagainya. Mengekspresikan diri. Betul. Akhirnya kan yang terkait dengan hiasan dinding untuk background mereka itu juga melonjak. Ikut ini. Bahkan sekarang daun-daun kering pun juga laku dijual. Daun kering laku. Benar, daun, loh. batu, daun kering, bunga kering, itu pun juga laku dijual. Dan ini banyak diproduksi oleh teman-teman yang bergerak di perbunga-bungaan. Jangan kira hanya daun kering, jerami laku dijual. Betul. Di belakang rumah itu benar ada. Betul. Dan istilahnya yang jerami ya untuk apa gitu ya, kalau yang mungkin petani udah jadi sampah, ternyata ada juga yang ini kan terkait kejelian ya. Kejelian. Betul. Jadi gini, menemukan sebuah inovasi dari kondisi yang ada gitu kan. Oh, ini ternyata butuh ini nih gitu kan. Kemudian kita harus segera melakukan inovasi. Nah, teman-teman, bagi para pemilik brand ini kan jadi sebuah tantangan ya. Untuk terus berinovasi. Kalau stagnan misal kayak Eno nih, ketika Eno ini hanya menghadirkan satu produk atau dua produk dan tidak inovasi, kan pasti akan ketinggalan. Nah, apalagi fashion. Fashion ya. Tadi yang disampaikan Mbak Eno, salah satu kuncinya adalah ngelirik kompetitor sebenarnya. Oke, kunci, salah satu kunci rahasianya nih. Iya. Jangan kasih tahu Mbak Eno, padahal kompetitor ngelirik dia. Sama-sama lirik sebenarnya. Jangan-jangan kompetitor lagi denger nih. Ini sebenarnya dalam rangka kalau di bahasa brand adalah menentukan brand positioning sebenarnya. Brand positioning. Yes, jadi problem di konsumen apa, kompetitor melakukan apa, kemudian kita mau ngapain brand kita, maka kita akan menentukan brand positioning kita, gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan para pemilik brand sebenarnya. Jadi dia paham betul
brand itu identitasnya dia bagaimana, kemudian soalnya bagaimana, posisi dia bagaimana. Betul. Agar dia ketika orang melihat itu kita beda. Salah satu fungsi brand adalah kita kan membuat pembeda nih. Ketika kita bisa melihat kompetitor, pembeda itu bisa dari harganya, inovasi produknya, desainnya, cara pelayanan konsumennya, kemudian kemasan, banyak hal terkait bagaimana kita menghadirkan sebuah pembeda dari brand kita. Iya, Mas Aris, saya tertarik. Jadi kalau kita bicara tentang inovasi produk, berarti bukan saja kita berbicara tentang desainnya, tetapi ada banyak hal yang saling berkaitan di sana, sehingga menunjang satu produk bisa laku di pasaran. Iya. Pelayanan juga kita bisa melakukan Jangan sebuah. dijawab dulu. Siap. Mendengar, kami masih akan melanjutkan perbincangan menarik ini, tapi tetaplah bersama kami di 103 Solo Pos FM. Ingat dulu. Oh iya, Lagi perbincangan seru hari ini. Nah, Iya. tadi sorry banget nih Mas Aris. Tadi sempat dipotong Langsung tuh. penggal aja. Karena nahan nafas tadi. Iya. Padahal tadi Mas Haris ini udah semangat benar. Oke, kita lanjut Mas Haris. Jadi kalau kita bicara tentang inovasi produk, bukan saja soal desain produknya, tetapi ada banyak hal yang terkait satu dengan yang lain. Itu gimana untuk kemudian pemilik brand ini menginovasi produknya? Jadi gini, inovasi itu kan bisa satu, inovasi produknya, inovasi layanannya, inovasi sistemnya, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Kalau selama ini mungkin kita pelayanannya hanya bisa makan di tempat, kemudian kita inovasi bagaimana produk itu bisa kita hantarkan di depan pintu. Iya, itu ya betul. Ini kan juga sebuah inovasi. Pandemi misal kita ngotot gitu kan, konsep rumah makan kita hanya bisa makan di tempat. Kondisi pandemi kan memaksa harus ada inovasi layanan gitu kan. Tidak sekedar di produk tapi harus juga inovasi di layanan. Bagaimana kita bisa menghadirkan produk ini di depan pintu mereka? Apakah kerjasama dengan vendor? Apakah kita kita hire karyawan sendiri untuk melakukan delivery produk dan sebagainya? Ini kan sebuah inovasi yang menjawab tantangan waktu saat ini ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kalau tadi menjawab tantangan juga nih Mas. Kalau ke produk, oke lah, makanan masih dibutuhkan. Aksesoris Mbak. Kalau ini kan kebutuhan tersier ya. Iya, betul. Jangan ini ya. Oke, makanya. Jangan salah loh ya. Jadi gini, ini gimana ya bros, orang nggak pada keluar kan ya, jadi gimana kan gitu. Zoom meeting ya, pakai kalau mau berdaya di mana ya gitu. Jadi mah paling webinar doang kan gitu ya. Pikiran saya ini gimana nanti ya gitu. Ternyata saya baru ngerti. Sekarang itu kan yang mulai apa sih kebutuhan kita sekarang? Masker kan ya. Oke. Saya awalnya inovasi di masker tapi bukan bikin masker. Saya takut gini, brand saya nanti beralih bukan ke aksesoris tapi itu bagian kan di situ. Kalau teman-teman saya crafter yang lain itu banyak banget yang kayak switch, gantinya cepat banget. Kalau saya lebih ke kemarin, jadi karena Desember saya pusingnya gini ceritanya. Aduh, aku harus mengeluarkan apa tapi ini yang sesuai dengan sekarang, tapi Sesuai dengan inovasinya, segmen. betul, sesuai segmen saya. Akhirnya saya cuma bikin produk 12, Mbak, masker gitu. Yang limited edition banget, cuma 12 dan hanya keluar di bulan Desember. Ketika itu nanti Desember selesai, ya saya stop mau laku berapapun. Saya udah gitu kan ya. Alhamdulillah dari 12 itu kemarin closing 10 kalau nggak salah, 10 dan itu sudah dan itu benar-benar tidak akan saya produksi lagi gitu. Saya jadi sengaja benar-benar gitu. limited. Betul, Limited limited sekali. Dan- Desember, apakah temanya Natal atau pakai tema-tema Bukan, jadi tertentu atau seperti tutup apa? tahun, tutup tahun dengan produk yang tutup tahun dan karena kita memang butuhnya si masker ini, akhirnya di Januari ini saya mulailah ke strap maskernya, ke konektor maskernya, ke yang lain gitu. Inovatifnya gitu. Iya. Mbak Eno tentu juga mengalami dampak pandemi ya. Iya, jelas. Saya Oke. senang nih kalau tanya-tanya pandemi karena saya punya produk juga. Gitu ya. Kok bisa bertahan ya? Tadi apa namanya? Ada Kan tersier ya soalnya. tersier dan orang kan pada lebih mengutamakan kebutuhan primer Betul, ya, betul. makan bisa survive. Nah ini bagian cerita dari dikit riset dong saya. pengalaman bisa survive Oke, gitu. jadi bagian dari riset saya ya. Jadi alhamdulillah berkahnya pandemi ini, alhamdulillah saya punya bisnis baru ya Mbak. Alhamdulillah. Kemarin tuh, jadi ceritanya dari Maret sampai Juni tuh sebenarnya saya sama sih kayak Navanti yang stres banget gitu, kerjain nonton drakor doang gitu, beneran, beneran nonton drakor. Tapi di situ saya bilang hebatnya si Korea ini ternyata, ini bukan karena itunya ya. Ternyata di situ kebudayaannya semua itu bagus banget dan sampai membuat orang Indonesia terhipnotis tuh. Ini apanya gitu. Saya belajar dari sana. Ternyata di situ oke, terus saya pernah skeptis dengan masalah yang gini.
perempuan cantik tuh nyebelin, maksudnya kayak kamu tuh cuma cantik doang gitu, nggak ada harganya gitu. Tapi nggak disebut depan gang kan ya? Di depan bener. Saya tuh sama saya julid banget. Jadi begitu sudah status WA aja udah, hidupnya enak banget sih, no, kayak gini sih, no, gini banget. Beneran sumpah Mbak, saya sempat apa ya ke diri saya, emang dosa ya orang cantik, emang dosa ya kayak gini stylish gini, gitu kan sempat. Terus saya ada di salah satu IG-nya dulu, namanya, boleh disebut ya, boleh ya, Mbak Lina itu. Jadi dia beralih jangan pernah menaruh periuk di satu tempat, ya. satu telur di satu tempatnya tuh nggak boleh gitu. Akhirnya saya di Juni saya bikin PT sama teman-teman, bikin properti. Nah, jadi si Enocraft saya alihkan ke sana, tapi sengaja saya sisakan cuma, boleh nominal ya, saya nggak enak sih, saya sisakan cuma 10 juta, emang untuk nge-push diri saya, gitu kan ya. Terus begitu saya harus inovasi dari bulan ini ke ini, saya harus begini. Alhamdulillahnya, karena dari awal si riset saya pertama sebelum masuk Enocraft, nggak semua loh, ternyata di developer itu saya belajar bahwa nggak semua orang saat ini menengah ke bawah. Saya tetap punya segmen saya gitu. Yeah. Nah dari situ, karena saya juga punya database yang hard loyal customer, ya kan. Jadi alhamdulillah mereka itu tipe orang yang gini, kalau sudah percaya, trusted gitu ya, sama Enocraft sama yang lain, itu nggak cuma satu kata dua kata lagi, cuma kamu punya batu apa? Ini ibu gitu, saya fotokan baru batu, belum jadi nih, belum jadi bentuk apa-apanya, brosnya itu sudah, aku mau yang itu udah berapa, langsung ditransfer. Nah ceritanya mereka nggak mau ke yang lain, itu namanya Karena memang limited tadi dan sangat-sangat customized ya. betul. Terus saya itu inovatif ke layanan tadi, jadi saya tuh benar-benar komit ke layanan. Misalnya saya dari luar jam 12 malam nih, habis nyetir capek banget, ibu mohon maaf saya sedang di luar, nanti saya follow up tuh desainnya jam 12 malam, dia sudah tidur, pagi-pagi dia WA, loh ini sudah didesain, kenapa sih kok malam banget, nggak apa-apa dong besok, maaf ibu, ini brand, namanya brand tuh kan trust gitu, saya tidak mau mengecewakan customer itu. Keren. Ini yang patut sebenarnya diambil teman-teman contohnya gitu ya. Bagaimana brand itu membangun sebuah trust, kepercayaan. Jadi gini, ujung dari sebuah bagaimana kita mendevelop brand itu adalah mendapatkan loyalitas konsumen, mendapatkan cinta dari konsumennya sebenarnya. Ujungnya ini sebenarnya. Ujung kenapa kita repeat lagi. Jadi gini, kenapa kita jadi ujung dari kita membangun sebuah brand adalah kita mendapatkan cinta dari konsumennya. Konsumen itu ketika sudah cinta, satu, mereka bisa membela. Ketika ketika brandnya Eno disandingkan, dihina, mereka akan membela nih. Ngomong ya, mereka ngomong banget ya, benar-benar. Ada loh yang review kayak gitu. Mereka kan bela mati-matian nih. Kemudian ketika mereka cinta, mereka akan mempromosikan secara gratis. Betul. Ketika mereka cinta, mereka akan repeat order. Yes. Nah, inilah ujung dari bagaimana kita membangun sebuah brand sebenarnya. Iya. Tapi untuk membangun trust itu kan butuh proses jatuh bangun yang tidak mudah ya. Betul sekali. Wow. Jadi gini, perjalanan membangun sebuah brand itu butuh waktu ya, tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi gini, yang biasanya yang jadi masalah adalah para pemilik brand adalah berpikir secara instan. Jadi gini, biar cepet gimana? Endingnya closing terus gitu loh, maunya nggak bisa gitu. Musuh terbesar dalam membangun brand adalah berpikir secara instan. Oke, instannya. Ya. Jadi kan gini, ada namanya gini, bahasa saya adalah brand journey sebenarnya. Jadi perjalanan brand itu harus kita lakukan. Apa sih tahapan-tahapannya? Jadi gini, ketika kita tahu di titik mana brand kita saat ini, maka kita bisa melakukan apa. Di titik apa, kemudian kita melakukan. Contoh gini, titik saat ini adalah kita di brand foundation nih. Maka kita ngotak-ngatik dulu fondasinya. Nggak boleh loncat ya Mas ya? Yes. Ketika kita setelah fondasi, kemudian dia di fase bagaimana mengaktifasi sebuah brand, mengkomunikasikan sebuah brand, maka di titik ini kita harus ngapain kita? Perlakuannya, eksekusinya dari sebuah plan itu berbeda dengan brand fondasi. Tapi sebelum ini semua ya, kita harus membuat yang namanya semacam kayak blueprint brand kita itu sebenarnya mau ngapain gitu kan. Jadi fase-fase itu sebenarnya sudah kita buat nih gitu kan. Jadi mulai dari fondasi, kemudian komunikasi, kemudian evaluasi, itu sudah tertata semuanya. Matang setiap stepnya. Betul. Yes. Benar. Saya punya teman yang dia punya brand tapi tidak melalui riset. Jadi karena memang Kecelakaan. iya, memang karena produk itu banyak bisa diakses sama dia. Dan kemudian dia saya jual ini. Apa sih yang bisa dikasih masukan ya seperti itu. Memang macet.
tapi dia punya akses yang banyak terhadap itu, Mas. Maksudnya macet gimana? Karena pandemi, Iya, iya, tidak iya. laku. jadi jadi sellingnya sellingnya turun. Jadi sederhananya bahwa produk itu nggak main, nggak Iya, jalan karena Iya. tapi memang stoknya banyak. Iya, Jadi iya. dia berangkat bukan berdasarkan kebutuhan, Iya, iya. tetapi karena ya kecelakaan karena atau dia keinginan paling atau kepepet, gitu. tren tadi juga bisa. Tren. Ya. Trennya langsung Jadi berlalu gini, sudah. Para pebisnis itu kan dimulai ada beberapa. Pertama, mereka mulai dari perencanaan. Tapi ada yang memulai mereka sementing pokoknya aku punya barang ini karena saya Jualin. dapat mudah barang ini akhirnya saya jualan ini. Penting Kan untuk- berangkatnya dari mana kan beda-beda nih kan. Nah, itu. Belum lagi Bukan ditambah akhir di mana juga itu. belum lagi ditambah kalau penyakit bakul atau ini tuh pokoknya duitnya cash ini Iya. jadi dagangan dulu. Wah, kan? laris manis, Itu. laris Iya. manis. Jadi gini, baiknya bagi teman-teman yang berangkat dari ketika mereka mulai bisnis karena ada dia punya akses sumber produk Sumber tersebut produk. mudah dan sebagainya, mereka harus segera mengevaluasi sebenarnya di tengah perjalanannya. Tidak hanya ini yang jadi masalah, mereka cukup puas ketika hanya mereka dapat barang mudah, jualan mudah, tetapi Bedanya- mereka tidak melakukan evaluasi. Jadi evaluasi pengembangan dan sebagainya. Kira-kira ketika saya dapat mudah ini, kemudian jual mudah, next ke depannya bagaimana? Ketika terjadi sesuatu bagaimana? Ini kan harus dipikirkan. Nah, apakah perlu brandingnya bagaimana? Ketika di tengah perjalanan harus segera bahasanya itu semacam kayak scale up gitu kan ya. Jadi kita ngapain nih ketika kita sudah Harus dapat gimana, mudah, gitu. jualnya mudah, Benar. nek terlena. Ini yang biasanya terjadi adalah mereka terlena gitu kan. Ku terlena. Ya. Terlena tiba-tiba kondisinya berubah dar, itu kan Kaget langsung. shock gitu kan. Iya. Nggak bisa Langsung ngapa-ngapain. terjelas. Jadi kayak istilahnya fast responnya kurang gitu. Atau akrobatnya. Ya, tapi bebas tadi. Akrobat. Wah, saya mencoba untuk Switchingnya gitu. Jadi Iya, mikirnya, iya. ya harus ngapain tuh kan tadi harus Iya. langsung responnya harus ini harus begini harus diapain Iya, gitu harus jadi cepat. responsif. Ya, jadi pengusaha itu memang butuh jam terbang juga bahkan tidak hanya pilot ya. Karena gini, karena feelingnya nanti akan terasa dengan proses waktu yang ada. Iya. Ketika terjadi ini harus ngapain? Ketika kita dijegal kompetitor bagaimana? Ketika urusan marketing bermasalah bagaimana? Ketika SDM bermasalah bagaimana? Ketika selling bermasalah bagaimana? Ketika supplier bermasalah? Ini kan kita ditempa oleh keadaan. Akhirnya kita kan terbentuk nih. Dan itu seni ya. Ya, Seni banget Betul. itu. Menyenangkan itu, menyenangkan. Passion Karena kalau saya bayangkan bilang. ke banyak tekanan gini Iya. kemampuan untuk mengolah itu. Iya, jadi gini, mungkin di luar sana orang membayangkan jadi pengusaha enak gitu kan. Mereka Tapi nggak tahu di loh. dalamnya gitu Wah, kan. setiap hari saya nggak bisa tidur loh. Besok harus gimana saya ya? Gitu. Jadi pengusaha itu enak bener. loh, punya banyak waktu gitu. Iya. kan. Katanya, Bisa, Mas. katanya di luar sana kan Faktanya asumsi enggak, gitu. faktanya enggak Faktanya ternyata. pengusaha itu malah waktunya 25 jam. Betul. Bukan 24 jam. Tambah 1 jam. Bener banget. Aduh. Oke. Nah, tentunya kalau untuk seorang yang sudah berinovasi, tadi kan bayangannya yang namanya tersier ini ternyata justru ada pasarnya Ada. sendiri. Nah, kalau